Tidak cukup semacam itu, nasabnya sangat mulia, bapaknya nabi. Ditambah lagi mukanya sangat-sangat ganteng, perempuan tergila-gila. Apalagi nikmat dunia. Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf yang sudah diberi segala macam kenikmatan besar ini masih menghadap kepada Allah, ngemis minta. Mau minta apa lagi? Jabatan sudah full, kekayaan sudah, tambah lagi nasabnya sudah mulia, ditambah lagi mukanya sangat ganteng. Mau minta apa lagi? Nabi Allah Yusuf menghadap kepada Allah, berdoa, mengemis minta, dan doa itu diabadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah, tidak lain untuk pelajaran. Buat siapa? Kemana Quran diturunkan? Kepada Habibuna Muhammad. Pelajaran untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajaran untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Yusuf, bagaimana aku berikan segala macam, mesti berdoa dan minta karena dia tahu dan sadar. Apa kata dia? Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Paling penting ya Allah, bukan itu semua. Dunia sebentar, dunia mata'ul ghurur, dunia tidak langgeng, dunia akan kita tinggalkan. Yang penting ya Allah, aku tinggalkan dunia ini dan aku selamat dari segala macam godaan, sehingga aku meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul. Dan besok aku dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Itu dua yang aku minta, itu dua yang aku harapkan, itu dua yang aku munajatkan. Meninggal dalam keadaan iman Islam dan besok dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini kalau mau cari yang dua ini. Silahkan berkiprah di dunia. Tadi sudah kita dengarkan di hari Kiai pesan termasuk Kiai Musleh, tidak semuanya harus jadi kiai, monggo. Mau jadi pejabat monggo, mau jadi polisi monggo, mau jadi dokter monggo, mau jadi apa saja monggo. Ya. Tetapi tujuannya, puncaknya, akhirnya ini tadi. Tolong bersihkan pemikiran kita, betulkan apa langkah kita. Tujuan kita itu surga Allah, ridha Allah, selamat dari azab. Itu yang akan aku alami, itu yang akan aku tempati. Tidak lama lagi aku akan tinggalkan dunia yang fana ini. Bagaimana langkahku, bagaimana perjuanganku, bagaimana amalanku, silahkan. Dan itu semua tidak bisa dijalankan kecuali lebih dahulu dekatlah dengan ulama, ngaji, belajar, tahu pendidikan agama Allah. Insya Allah kalau jadi pejabat, pejabatnya pejabat yang soleh, amin. Kalau tadi bilangnya baru ngaji nyolong, apa gimana? Sudah jadi bupati, coba santri betul bisa jadi menteri, amin. Ya, ini dasarnya itu Pak. Saya banyak teman, terus terang aja, yang baik dan yang tidak baik. Saya hanya mengukur dan melihat saja. Dan pada akhirnya banyaknya yang soleh, yang baik, ternyata memang ada pendidikan agamanya. Bukan harus di pesantren, bukan harus di madrasah, lingkungan bisa membentuknya.
Keluarga bisa membentuknya. Ini pendidikan agama. Pendidikan agama. Mau jadi dokter, silahkan. Ya, saya ada teman dokter. Punya rumah sakit, Masya Allah. Baik sekali, sosial sekali. Bukan saja yang di Jawa Tengah, di Semarang ada. Di Jawa Timur ada. Baik Pak. Ada juga teman yang tidak peduli, nggak ada jiwa sosial. Bayangkan pasien datang, sandalnya sandal gapit. Sandalnya sandal, tahu sandal gapit? Tandanya orang apa ini? Ya, sandalnya aja gapit. Uangnya digenggam gini, dia sakit. Nunggu giliran, dipanggil namanya. Ya. Dia sudah ketakutan. Berapa ini bayarnya? Belum nanti lagi buat resepnya. Ngeri dipanggil. Katanya dokter, sakit apa? Sini Pak, ini Pak, ini Pak. Ayo periksa, periksa. Ayo suntik, suntik. Selesai duduk lagi di tempat duduk, dia sudah mikirkan berapa bayarnya, uangnya digenggam, nggak taunya dokternya nulis resep, diserahkan resepnya, dan dokternya buka laci, ngeluarkan uang 300.000. Ini kau beli untuk beli obatnya. Gratis malah dikasih. Baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Jiwa sosialnya ada. Kenapa? Kasihan, miskin. Kita bantu. Rasulullah katakan siapa yang membantu sesama kita, Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Ini ada jiwa untuk itu. Tapi kalau dia kosong, nihil, gak kenal itu semua, jauh dari ulama, jauh dari pengajian, apalagi pesantren. Naudzubillah, pasiennya Pak bukan lagi sandal gapit, ngodok. Tahu ngodok? Nggak pakai sandal, sudah melaratnya ketakutan gini. Diperiksa nggak dilihat lagi mukanya, dikasih resep obat langsung dia nunduk, nggak lihat muka lagi. Berapa? 50.000 langsung. Bantu ke, gratis ke, nggak peduli. Aku periksa siapapun orangnya harus bayar. Naudzubillah min. Mau contohkan sebut nama orangnya kalau perlu saya sebut. Yang baik-baik banyak. Faktornya ini. Islam tidak mengajak orang kecuali mengajak kebaikan dunia dan akhirat. Ini. Ya Allah. Mau jadi pemborong silakan. Dia tahu itu amanat. Haram aku makan. Ya. Kalau bukan milikku, insya Allah jalan yang dibikin, pasar yang dibikin akan selamat. Tapi kalau nggak ada sifat amanat, ya Allah, batunya ditelen. Betul? Betul? Baru dibangun, jalan baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun sudah. Ini biar tahu. Koreksi hadis-hadis Nabi. Nabi memberikan contoh kehidupan Islam, kehidupan dunia yang sangat indah. Mau jadi pejabat silakan, jadi tentara, jadi polisi, monggo. Lihat, datang hadir. Kapolda kemarin datang ke rumah, minta sholat di rumah lagi. Ya Allah, baiknya nih orang. Saya pikir saya hanya hubungan berapa kali saja karena ada berapa masalah. Datang habis dari Brebes, ditelepon Kapolres, Bib Kapolda mau ke rumah Habib. Silakan, Bib saya mau sholat di sini. Silakan. Ya,
Makan sini Pak ya. Oh enggak usah, saya sudah makan sate Tegal. Ini penasaran, saya tanya teman saya Pak Barata. Kata Pak Barata, betul Bib, Kapolda itu dulu atasan saya. Dia tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Orangnya baik. Wah pantes senang sama Habib, pantes senang sama Kiai. Dia cerita Mbah Maimun, dia cerita Habib Ja'far, dia cerita banyak, ngobrol di rumah panjang lebar. Ya Allah, ini backgroundnya memang baik. Kalau enggak jauh, aduh. Apalagi dulu zaman Sudomo, berapa kali saya diancam. Diancam, ada Allah. Kullan yusibana illa maka Allah tidak mungkin akan terkena kalau Allah nggak izinkan. Ini pendidikan agama dasar utamanya. Menjadikan seorang itu soleh, menjadikan orang itu baik, menjadikan kehidupannya islami. Didik. Sedikit banyaknya ada, monggo, mau jadi apa saja silahkan. Nah, mau jadi pejabat apapun monggo, asalkan sudah ada pendidikan agama. Deketi majelis, farta'u kata Rasulullah. Itu buat orang umum, sempatkan dari kegiatanmu, sempatkan dari majelismu, sempatkan dari pekerjaanmu. Di sana ada pendidikan agama Allah. Itulah yang akan menguntungkan kamu dalam kehidupanmu. Sehingga bagaimana sikapmu di dunia, karena itulah cermin apa yang kau dapati besok di akhirat. Insya Allah selama hidupnya senang sama orang soleh, besok dibangkitkan bersama orang soleh. Amin. Hadir di acara khol, yang dikholi pasti orang soleh, maka kita insya Allah meniru jejak orang soleh dan besok dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Wa alhiqna bis, amin. Ini, tolong Pak, ini, ya Allah, keadaan mengerikan, menakutkan. Kita ingin niru jejak mereka. Jejaknya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kita sudah diajarkan dan diwajibkan baca surat Al-Fatihah setiap kita sholat 17 kali sehari. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah ada doa kita, ihdinas siratal. Ya bagaimana mustaqim ini? Siratal ladzina an ghairil walad ini an'amta alaihim. Ini tiru, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Bagaimana bisa meniru orang soleh, bisa meniru orang-orang yang diridhai oleh Allah, meniru para wali Allah, kalau tidak ada doktrin, kalau tidak ada pendidikan, kalau tidak ada suatu pelajaran tentang agama Allah. Ini Pak, tolong, saya tidak bicara untuk bapak-bapak, bukan ibu-ibu, saya alamatkan buat anak-anak kita. Kalau yang hadir di sini insya Allah minas solihin, amin, amin. Anak kita bagaimana? Anak-anak kita bagaimana? Sebab saya agak kesel Pak, kalau acara khol pasti yang hadir orang tua. Saya malas ceramah di depannya orang tua. Mau dinasihati apanya orang tua? Nggak ada orang tua nakal, nggak ada orang tua kebut-kebutan, nggak ada orang tua pacaran, betul? Sudah tua masih pacaran? Ini lihat jenggotnya yang putih aja, ingat kuburan. Lihat giginya yang ompong, lihat ini sudah diingatkan. Anak muda, saya tadi malam senang. Ya, acara di Sunda, anak muda sampai jam berapa itu? Di situ perlu digembleng. Tolong anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, dekadensi moral sudah bejat di mana-mana. Malu Pak, demi Allah,
saya lihat di Singapura, negara sekuler dengan Indonesia gak beda jauh. Yang telanjang-telanjang, ya Allah, saya kalau sudah acara di sana, dah. Apalagi dulu tempat kita, pos kita di Club Street. Mending setelah pindah di Aliwal mendingan. Dekat Masjid Sultan ini. Itu orang buka-bukaan. Sekarang kita sudah lihat. Anak-anaknya orang Islam. Bapaknya Masya Allah. Ibunya juga Masya Allah. Tapi anaknya na'udhu. Jangan bilang Masya Allah. Ini rusak Pak. Ngeri. Mana tanggung jawab kita besok di akhirat. Sedangkan keselamatan kita bukan tergantung amalan kita saja. Kita satu paket dengan anak kita. Saya soleh, saya sholat, saya baik, saya ngaji. Anak saya nggak sholat, anak saya nggak ngaji. Jangan harapkan kita selamat. Satu paket. Allah nggak bisa. Anfusakum, tidak bilang naro. Anfusakum wa. Ini satu paket. Dirimu dan keluarga kamu. Kalau kau bangun sholat subuh, anakmu wajib juga untuk sholat subuh. Istrimu juga wajib untuk ini Pak. Saya ngaji dulu. Anak saya juga harus ngaji. Saya berbuat ini, saya ini. Tidak bisa hanya saya. Ini masalah yang sedang dialami kebobrokan umat Islam. Kurang pertanggungjawaban orang tua terhadap anak-anaknya. Ingat, Rasulullah sudah ingatkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita pemimpin Pak. Bukan hanya presiden, bukan menteri, bukan bupati. Saya pemimpin keluarga saya. Tanggung jawab kemana anakku pergi. Di mana pergi, siapa temannya, siapa kawannya. Tolong. Saya ingin majelis ini bisa merubah keadaan kita. Amin. Apa arti hidup? Hidup untuk hidup besok di akhirat. Hidup untuk keselamatan besok di akhirat. Amin. Contoh mereka yang sudah sukses, gimana harus menjalankan? Tambah besar kepimpinannya, tambah besar tanggung jawabnya. Saya orang biasa, saya hanya bertanggung jawab kepada anak istri saya. Tapi giliran saya seorang dai, giliran saya seorang ulama, giliran saya seorang kiai, saya punya pesantren, saya tambah luas tanggung jawabnya. Pesantrenku tanggung jawabku. Ini. Tambah lagi sesama muslim, mukmin, harus kita punya rasa ghirah, rasa peduli, rasa tanggung jawab. Jangan biarkan keadaan semacam ini. Ini negara kita, ini umat Islam, ini pemuda-pemuda kita, ini anak-anak kita. Apa yang harus aku jalankan, apa yang harus aku lakukan, apalagi aku seorang ahli sunnah, seorang nahdhi, apa yang harus aku lakukan dengan ahli sunnahku. Ini. Pikirkan. Kau punya duit, keluarkan duitmu, beli surga Allah. Kau punya masa, gerakkan masamu dengan aturan yang benar. Kau bisa lobby, lakukan lobbymu. Kau punya ilmu, keluarkan ilmumu. Ini. Ngeri Pak kalau kita ngelihat keadaan umat Islam Indonesia, ngeri. Dari sudut mana saja terus bocor. Bocor di sini, bocor sini, bocor sini, dari luar,
dari dalam, dari sesama kita, dari ya Allah. Panas rasanya hati. Sedangkan kita bungkem, kita diam, kita nggak bergerak, kita nggak peduli, kita nggak mau tahu. Naudzubillah min ancaman Rasulullah, kalau kau nggak tahu tentang keadaan umatku, bisa-bisa kau bukan termasuk umatku. Tidak mau peduli, tidak mau tahu, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban untuk umat Habibuna Muhammad yang sedang mengalami ancaman yang sangat dahsyat, baik dari segi moralnya, baik dari segi budayanya, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi akidahnya, baik dari segi kebodohannya, baik ya Allah. Mayoritas sih mayoritas. Orang Islamnya banyak, betul? Orang Islamnya paling banyak. Kiainya, pesantrennya, betul? Kok nggak jawab, Mas? Yang haus tuh saya loh. Dari tadi saya gini-gini nggak ada gelas. Saya sabar. Disangka jadi nggak. Alhamdulillah ada meja, alhamdulillah. Biasanya ada air tah ini gini-gini, panitia dalam alam lain rupanya. Sudah kering ini. Bukan nyindir, belag-belagan lah. Allah. Betul? Ini keadaan kita, Pak, ngeri. Siapa yang bertanggung jawab tentang Indonesia? Orang Amerika? Bukan. Orang Saudi? Tidak. Yang bertanggung jawab tentang kebobrokan, kerusakan umat Islam di Indonesia adalah orang Islam. Umat Islamnya banyak, kiai banyak, dai-nya banyak, pejabat muslim banyak. Betul? Betul? Maksiatnya